Hu aha, hu aha. Allahu Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ulangi. Allahu Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Allah yang maha welas asih, salawat Allah padamu ya Rasulullah. Ya man akramah ala nabiyina, natawazzahu ilaika bijahin nabi. Wahai yang memuliakan pada nabi kami, kami menghadapmu dengan wajah nabi. Allahu Allah salawatullah alaika ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfara junubana, isfa lana ya nabiyyu ya Rasulullah. Wahai Nabi, doakan ampunan dosa kami, berilah kami syafaatmu ya Rasulullah. Allahu Allah salawatullah ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina, panaral jamal wal jalal min rabbina. Masukkanlah ya Allah kami pada hati Nabi, agar terlihat keindahan kebesaranmu. Allahu Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika iftah lana abwabar rizki binabina, warzuq lana liqa'a nabina. Bukalah pintu rezeki kami dengan hak Nabi, anugerahi kami bertemu Nabi kami. Allahu Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allahu Allah. Kayak apa lagunya? Allahu Allah al-wadudu. Salah kah? Tadi ingat lagi nah? Bukan, salah. Allah Allah al-wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Allah salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrama ala nabina, natawajjahu ilaika bijahin nabi. Allah
Allah salawatullah alaika ya Rasulullah wad'u lana ayyaghfara junubana isfalana ya Nabi ya Rasulullah Allah Allah salawatullah alaika ya Rasulullah wadkhulana fi qalbi nabina wa naral jamal wal jalalain rabbina Allah iftah lana abwaab rizqi warzuq lana liqa'a nabina Allah salawatullah ya Rasulullah yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asyu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita mendapatkan karamah dari Allah Azza wa Jalla dalam karamah dunia dan karamah akhirat. Terutama kita mendapatkan ma'rifat maknawi, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sehingga kita selalu dapat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat memboyong ibu bapak kita, anak-anak kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir. Nah, Jala'ul Qadir. Minggu kemarin saya mengisahkan keadaan manusia. Keadaan manusia itu tertinggi, yang tertinggi, makom manusia itu yang tertinggi namanya makom fana. Semua ajaran-ajaran syariat agama kita tuh mengajarkan memiliki tujuan fana. Fana itu apa? Lenyap, rusak. Bahasa lainnya bercabur di lautan Allah Azza wa Jalla. No, kayak itu kalau lah di lautan bahtera ketuha. Contoh,
Puasa supaya apa? Puasa bulan Ramadan supaya hilang hawa nafsu, atau bahasa lain mengendalikan hawa nafsu. Berarti kita sudah lenyap dari gangguan hawa nafsu. Lenyap itu artinya fana. Sholat 5 waktu sehari susah enggak? Susah. Waktu bekerja, apalagi waktu bengkelan, tangan reget nah, kotor, paksa kita membersih nah, ya Allah bersihi ratan munjun, maka undang bina rami banana munjun nah. Pak, kita bersih tangan kita. Allahu Akbar. Kita melenyapkan dari dunia undang kita. Kita lenyap dari dunia bengkel kita. Kita lenyap dari dunia perdagangan kita. Ya kah? Bahkan kita lenyap dari dunia cinta kepada anak dan istri kita. Kita tenggelam kemana? Waktu sholat tenggelam dalam lautan Allah aja wajar. Panah kita. Bila kita panah, maka jarseh yaji'ukumul wujud birabbikum, kamu akan mendapatkan wujud daripada Tuhan kalian. Subhanallah, Allah datang kepada kalian. Kalau kamu ingin melihat wujud Allah, lenyapkan dirimu. Oh, kayak apa melenyapkan diri? Bunuh diri kah guru? Lain bunuh diri, lain. Maksudnya saat hawa nafsumu tidak ada, saat kehendakmu tidak ada, saat engkau melihat alam semesta raya ini hanyalah sebuah peristiwa tentang perbuatan Allah, saat pian melihat alam semesta inilah anugerah dan nikmat Allah saja ada lagi. Buku itu adalah anugerah Allah, handphone itu anugerah Allah, kendaraan yang kita pakai adalah anugerah Allah. Kita tahu di hati kita terkeluar ini semuanya anugerah Allah. Baju yang kita pakai adalah anugerah Allah. Tempat yang kita tinggali, duduk kita adalah anugerah Allah. Rumah yang kita tempati adalah anugerah, nikmat dari Allah semuanya. Allah semua akan kita lihat. Berarti kita tenggelam dalam bahtera ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Saat itu kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Hanya orang itu yang dapat melihat, kata Syekh, yaitu wujud Allah. Wujud itu artinya adanya Allah. Wujud itu bukan yang berwujud seperti tangan kita ini berwujud, lain. Wujud dalam bahasa Arab artinya adalah adanya Allah Azza wa Jalla. Merasakan enggak saat itu kita? Allah Azza wa Jalla merasakan. Tapi orang yang tidak merasakan tentang Allah apa? Mulutnya menghina orang lain. Yalah, mulutnya pedas kasar kepada orang lain, mulutnya menyalahkan orang lain, gampang menyesatkan orang, sedikit orang salah, sesatlah orang itu dianggap. Berarti orang itu tidak di dalam bahtera lautan Allah Azza wa Jalla. Apalagi bila melihat kendaraan orang hendak diambil, nah makinnya itu jawabannya dengan Allah ya lah. Nah terbalik, berarti orang itu hanya melihat materi saja. Betanding amas pian non kakawanan pian, itu berapa gram di tangan lu Jar? Ini 20 gram. Oh masih sedikit lagi aku najar bisi 50 gram aja. Nah bujur kawan seorang bal 50 gram itu biasa aja. Aku nanti pina barat kalajar, ibarat aja ibarat 100 gram ini Jar. Cuma dalamnya tembaga beri dia mana jalan-jalan. Itu dunia enggak? Dunia bukan berbicara tentang Allah aja wajah. Bukan orang dalam lautan aja wajah. Berarti di arena hawa nafsu masih. Ya kalau baharatan amas saja. Baharatan amas saja. Berarti tidak mengerti kita masih. Ya kalau sama Paloy, ada kisah Paloy bae. Guru bahasa Inggris di sekolahan nih kalau bo aja Paloy apa aja ya Bu Guru. Ini waktu masih sekolah
masih SD kelas 6 bang sudah. Tomorrow itu apa Bu Jar? Jadi ibunya besok aja ibunya. Hari ini juga Bu aja, besok ya ibunya. Hari ini juga Bu aja. Ibu nih aja pelit benar Jar. Ibu ini terlalu pelit ya, harusnya hari ini Bu jelaskan tomorrow Bu Jar. Apa arti tomorrow? Besok ya ibunya. Tomorrow itu apa artinya? Besok artinya coba lo hari ini ya ada kau aja Bu. Kenapa? Maka alasan itu aja. Ya kah? Nah, Palui tidak mengerti hidup. Tapi ulun guru ikut dah pengajian berapa kali tapi tidak mengerti juga guru ajar. Kayak apa guru ajar? Ya mudahan kawan yang mengerti karena menarik. Ya kalau lah. Nah, kayak rantai tuh, kayak kawat tuh. Nah, saling kuat menguat. Al muslimu bunyan. Muslim itu kal bunyan, seperti sebuah bangunan saling kuat menguatakannya. Nah, syafaat bersafaat satu sama lain. Ya lah, turunnya aja terus biar tidak mengerti. Karena mengerti aja, karena mengerti itu bukti hidayah Allah Azza wa Jalla. Wal qarbu minhu wa dzikru lahu. Orang yang sudah dekat dengan Allah itu dia sudah melihat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sudah melihat wujud Allah, adanya Allah. Bu, melihatlah lawan Allah, Bu. Nah, kada melihat kah? Ya. Melihat nama Allah, melihat sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Pernah lah pian disayangi ibu bapak pian. Nah, melihat lapian, ingat lapian kira-kira kayak apa disayangi kuitan pian. Mak, bah, tukarakan mainan ma itu nah toh, ditukarakan mama abah pian ke pasar sidin. Itulah Rahman Allah Azza wa Jalla. Melihat lapian lah. Nah, itu asma Allah tuh, nama Allah tuh. Apalagi selain itu. Laki pian gue sayang lawan pian. Iyalah. Pian menangis saja bingung laki pian. Coba ya kena menangis lah di hadapan laki pian. Lah, paksa nang laki mencari akan duit. Nah apa-apa kan itu karena mengimungi bini ya lah. Pernah lah mengimungi bini lah, menyenangkan istri lah. Nah, pernah lah. Itu adalah Rahman Allah Azza wa Jalla. Nah, melihat kelebihan lawan nama Tuhan. Lihatlah, melihat. Dengan perbuatan Allah, Bang, melihat juga, melihat. Tapi kiasin, sifatnya kias. Kias tuh berbalik, al-aksu berbalik. Yang melakukan hamba, melakukan siapa? Hamba dah, hamba, suami kita atau istri kita yang sayang lawan kita. Itu kan perbuatan manusia tuh, perbuatan. Tapi maknanya adalah asma Rahman Allah Azza wa Jalla. Nah, melihatlah sudah, Bu. Melihatlah. Coba pian kena menangis. Bila pian saat menangis pian melihat Tuhan. Kenapa? Karena waktu menangis itu sedih pian. Merasa misalnya maaflah, laki pian bebini lagi. Misal ini kan kita sambil belajar ketuhanan dalam kehidupan hari-hari ini. Misal menangis pian sedih, rasa kada ada harganya, rasa apa, Bu? Nangis pian. Saat itu pian ada merasa nanti lemah, tidak berdaya. Kayak apa pang aku ini lemah. Pada saat tidak berdaya tuh pian menyadari, ada kesadaran. Nang kuasanya Allah Ta'ala aja lah. Yalah, Qadirun. Nang menentukan semuanya nih, Bang, siapa? Allah juga lah. Yang menentukan takdir siapa? Allah. Saat itu pian melihat sifat Allah aja. Melihatlah sifat Allah Azza wa Jalla. Melihatlah. Nah, jadi suruh aja laki pian bebini baik. Malam kada akon nang kaya itu, nah cara lain. Yuk, merasa hina dina kita, merasa lemah kita. Ini tidak berdaya, ini tidak berdaya. Jangan jalan pertama tadi itu. Kecuali akun jalan pertama itu, jalan yang lain kita pakai jalan yang lain.
Aku kira tapi persoalan jadi bini paloi suami itu beristri lagi. Yang penting adil aja jar paloi kada juga. Bapak ngapa yang penting lain lakiku jar ini. Kalinya kayak itulah. Jalan lain. Sebelum Allah membentuk dan menakdirkan kita kepada suatu peristiwa di mana kita lemah, lebih baik kita berdulu mewujudkan diri kita, merasakan diri kita lemah, agar tidak bertabrakan dengan kesombongan Allah Azza wa Jalla, agar tidak bertabrakan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah bertabrakan, kita akan menjadi hina, dipaksa Allah hina. Sebelum sakit kaki kita, sebelum lumpuh kaki kita, lebih baik kita mengaku tidak mampu berjalan, kecuali selama ini Allah yang menjalankan kita, ketimbang kita ditabrak Allah. Memang yang menabrak itu bisa tukang beca, bisa mobil, bisa kendaraan, ya kah? Bisa penyakit kecil aja penyakitnya, ya kalah nyamuk aja kah misalnya, gatal, kita korek-korek terus gatal-gatal jadi koreng, kita korek terus gatal-gatalnya koreng begonol lagi korengnya. Aro pas periksa dokter, kamu kena penyakit diabetes, ya dokter harus dipotong kaki, dipotong dokter kaki kita. Na'udzubillah min. Ketika bertabrakan dengan kehendak Allah seperti itu, maulah biar lebih baik kita duluan melihat kehebatan Allah ketimbang dirasakan oleh Allah kehebatannya. Mau mana biar? Mau yang pertama kah, mau yang kedua kah? Ibu mau madu kah, mau racun kah? Hah? Ayo, mau madu kah, mau racun kah? Pilihan susah keduanya tuh buai. Nah, cara ulun tar itu berdahulu merasakan kita lemah. Kita lemah. Kita sadari dulu kekuasaan Allah. Hebat benar. Apa aja kelemahan kita ini, apa kekurangan kita ini, disitulah kita bisa menilik Allah aja wajalla. Kau ay kalau lah paham. Nah, Bu, kau lah paham, Bu. Melihat sifat Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Bila kita melihat diri kita lemah, Allah yang maha baik, yang maha agung, selalu menolongi kita, selalu melindungi kita, dan menyamankan kehidupan kita. Lah, di hati jangan tapi pina merasa sugih, meskipun duit banyak semiliar dah di tabungan, tenang-tenang aja. Nang kayak orang nang bisi duit di tabungan nang nol juga tuh nol, tenang-tenang aja nya, kita tenang-tenang aja juga, jangan merasa sugih. Yang sugih itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, tenang hati kita, insya Allah biar disugihakan Allah. Wa dzikru lahu. Lebih baik kita banyak mengingat Allah ketimbang diingatkan Allah. Mau mana biar? Mau diingatkan Allah kah? Mau mengingat Allah kah dulu? Kalau diingatkan Allah ya yang tadi tuh kena penyakit, kita kena kesusahan kita, berarti kita dipaksa Allah untuk ingat, melihat kepianan Tuhan. Jadi bejikir aja dulu, penyakit bejikir aja, nah lenyapkan diri kita. Subhanallah. Man sohalahu haja soro samsan liqalki. Siapa yang mendapatkan makna hikmat yang aku sampaikan hari ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia akan menjadi matahari. Matahari bagi makhluk. Kayak apa matahari bagi makhluk? Nah, ini sumber hikmah. Nah, tuh ketapok tuh itu matahari juga tuh. Ya kalau matahari itu kayak terang beneran tak? Kalau pian ingin mendapatkan meraup segala ilmu Allah Azza wa Jalla, camkan hati pian, lenyapkan wujud kehebatan pian, maka pian akan melihat
derasnya cahaya dari Allah Azza wa Jalla, hikmah lautan pada diri pian. Pian pernah dendam lawan orang lah, dendam lawan orang pernah lah, pernah dendam dengan orang. Nah ini kan dendam ini setan nih, kayak apa menghilangkan tuh? Pian bawa bacaan aja tidak mau hilang. Subhanallah, subhanallah. Waktu membaca subhanallah mulai hilang. Habis subhanallah kita baca, keingatan pulang, kita dendam, ya kan? Maka dendam ini sifat setan. Jadi kayak apa caranya menghilangkan dendam? Harus kita pahami loh dendam itu. Dendam itu adalah kelemahan kita manusia yang dicocokkan setan pada hati kita. Caranya kita hilangkan. Cara hilangnya mana? Selama wujud kita masih ada, diri kita ini merasa ada, dia tetap ada. Caranya supaya hilang bagaimana? Hilangkan diri kita. Cara menghilangkan diri kita bagaimana? Menghilangkan diri kita, bilang nggak kita masuk ke dalam lemari kanguru jar. Enggak, menghilangkannya caranya kita tidak memiliki kekuatan apa hilang dah tuh kekuatan kita. Bahkan wujud kita ini semata-mata diadakan Allah. Berarti kita tidak ada memiliki sesuatu apa-apa. Iyalah, kalau kita tidak ada diri kita, tidak merasa memiliki sesuatu, apa perlu kita dendam lagi dengan sesuatu? Kenapa jadi kita harus dendam? Kita saja tidak ada. Yang ada itu yang maha hebat, itunya Allah Azza wa Jalla. Bila kita masuk ke situ, maka hilanglah dendam itu. Tapi bila pian bawa pakai tasbih subhanallah atau la ilaha illallah, kena ada lagi, ya timbul lagi dendam, timbul lagi. Yang bisa menghancurkan itu namanya ilmu pangan, ilmu menghilangkan diri, wujud, bahtera merasa kuat, bahtera merasa kaya, bahtera merasa mulia, bahtera merasa apalagi mulia, merasa tidak memiliki kekurangan. Maka saat itu semua itu harus kita bumi hanguskan dalam jiwa kita, baru kita bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal maulidi bisolati wassalami sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Marhaban al maulidi bisolati wassalami fi zaman ila zamani. Kuzlana bi barakatihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fil awali wal akhiri. Marhaban ala maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani. Ikfir lana